Masalah nanti Allah memberikan ini dan itu, memberikan kebahagiaan, memberikan rezeki yang banyak, memberikan jodoh yang cantik, yang solehah, yang kaya raya, itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tergolong hamba Allah yang ikhlas di dalam melaksanakan setiap amal ibadah. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hakikatnya sebagai bentuk ikrar kita bahwasanya kita ini hamba makhluk yang lemah, yang tak mampu apa-apa, yang membutuhkan kepada Zat yang maha segalanya. Kemudian kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata karena memang melaksanakan perintahnya dan tidak ada kepentingan apapun. Makanya saya pernah membuat kajian sebelumnya berkaitan dengan agar kita tidak lelah, agar ibadah kita tidak sia-sia. Tidak lain karena berkaitan dengan tujuan kita. Jadi para pemirsa, ikhlas itu adalah kunci dari diterimanya amal ibadah kita yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi para ulama, khususnya ulama tasawuf, itu banyak sekali memberikan definisi berkaitan dengan apakah ikhlas itu. Namun saya mau mengutip dari dawuhipun al-alim al-allamah al-arif billah al-syekh Ahmad Asrari bin Osman al-Ishaqi radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ikhlas itu bukan menyembunyikan amal baik, juga bukan memperlihatkannya kepada orang lain. Ikhlas itu lillahi ta'ala. Kamu tidak peduli amalmu itu diketahui oleh orang lain apapun tidak. Ya. Jadi memang betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian di salah satu keterangan kitab, di dalam kitab I'anatul Talibin, nanti akan saya sertakan di sini ibarahnya. Ikhlas itu terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama ialah ikhlas tingkatan para nabi, para wali, ya, termasuk juga orang-orang soleh yang memang mengamalkan, orang-orang alim yang memang mengamalkan ikhlas yang tingkat pertama ini, ya, yaitu melaksanakan ibadah semata-mata karena Allah, karena melaksanakan perintah. Tidak ada kepentingan apapun. Pokoknya ibadah, pokoknya sholat, pokoknya ngaji, ya. Pokoknya membaca Al-Quran karena Allah, bukan karena ingin cepat hatam, bukan karena ini, ndak. Pokoknya karena Allah, lillahi ta'ala. Ya. Sehingga apapun kondisi beliau ini tidak memiliki pengaruh terhadap semangatnya untuk terus bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tingkatan menengah, ikhlas tingkat menengah, beribadah kepada Allah semata-mata karena agar mendapat surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dan bisa diselamatkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beribadah kepada Allah tetapi ya ingin surga, ingin selamat, juga ingin dijauhkan dari siksa neraka. Nah ini masuk pada tingkatan menengah. Nah, di sini ya, saya tambahkan lagi, ini sudah saya pernah sampaikan di kajian sebelumnya. Ini kalau mengutip dari salah satu keterangan ulama, termasuk kategori riya. Ya, artinya beribadah, tetapi masih ada kepentingan yang lain. Beribadah kepada Allah, tapi masih ada kepentingan yang lain. Ini seperti al-amal bi ujrah. Ini bekerja karena sebuah upah, karena pamrih. Nah, ini katanya ulama, ini masuk dengan riya. Ya, ini kategori kedua. Nah, ini kalau para pemirsa
bersandar kepada pendapat ini, maka yang orang yang beribadah kepada Allah semata-mata ingin surga agar dijauhkan dari neraka, ini termasuk kategori riya. Jadi seperti itu para pemirsa. Nah, kemudian saya lanjutkan yang terakhir ialah ini tingkatan ikhlas paling rendah, yaitu beribadah kepada Allah hanya semata-mata agar mendapat kemuliaan dunia dan dijauhkan dari fitnah-fitnah dunia. Nah, ini ikhlas tingkat yang paling rendah. Jadi sebenarnya kalau kita itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kita ini ya termasuk ikhlas yang nomor berapa, yang tingkat berapa, apa tingkat pertama, apa tingkat kedua, apa tingkat yang ketiga. Tapi yang pemirsa, ketika kita itu memilih tingkat menengah atau tingkat terakhir paling rendah, ini banyak sekali hal-hal yang dapat merusak ibadah kita. Iya, diantaranya ialah apa? Yang sudah saya sering sampaikan di kajian sebelumnya. Nanti itu akan timbul hitung-hitungan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Capek. Kita ngerasa capek, kita merasa gak ada hasilnya beribadah kepada Allah. Tetapi kalau kita itu beribadah kepada Allah memang murni karena lillahi ta'ala, tidak ingin ini itu pokoknya ibadah. Masalah nanti Allah memberikan ini dan itu, memberikan kebahagiaan, memberikan rezeki yang banyak, memberikan jodoh yang cantik, yang solehah, yang kaya raya, itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak ngurus itu, pokoknya ibadah kepada Allah. Nah, sehingga dengan begitu maka ya ibadah kita selamat. Ya, insya Allah ibadah kita termasuk kategori ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ya kita itu memang semangat terus bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang kita tidak memiliki kepentingan apa-apa kecuali melaksanakan perintahnya Allah semata-mata. Jadi semoga kita semua para pemirsa ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjadi hamba Allah yang selalu ikhlas di dalam melaksanakan segala amal ibadah. Nah, namun saya sampaikan satu hal bahwasanya bagaimana kalau kita tidak ikhlas melaksanakan sedekah, misalkan bersedekah atau beribadah yang lain? Tidak apa-apa, teruskan lakukan sambil lalu belajar berusaha untuk membuang penyakit apa? Penyakit-penyakit yang dapat merusak kemurnian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi namanya kita manusia memiliki hawa nafsu ya. Jadi terkadang ada kepentingan-kepentingan yang lain itu kadang ada. Itu ya dibuang saja, dilawan, jangan dibiarkan. Nanti kita itu malah keenan. Hawa nafsu kita itu malah nanti keenan. Jadi dilawan saja, diluruskan. Sama kita kalau beribadah kepada Allah. Kita beribadah kepada Allah sedang melaksanakan sholat misalkan. Kemudian kita ingat sesuatu yang lain. Kita ingatkan, kita luruskan lagi bahwa kita itu sedang beribadah kepada Allah. Jadi harus dilawan, terus kemudian hal-hal yang tidak itu dilawan, dibuang, jangan dibiarkan. Nah, dengan harapan nanti malah menjadi sebuah kebiasaan seperti itu. Jadi memang segalanya butuh perjuangan dan yang tidak kalah penting ialah semuanya itu tidak lepas dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian para pemirsa, semoga bisa memberi manfaat. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.